Mendengar suara kami dengan baik, Bapak Ibu? Ya, benar. Baik. Jelas, Bapak. Dengar, Pak. Jelas. Alhamdulillah kedengaran. Assalamualaikum, Mbak Fani. Administrasi negara. Sama aja nih. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Mohon host atau co-host ini Bu Nihaya Sanif sepertinya lagi di kelas ini. Suaranya. Ada suaranya? Jalan. Ada ya? Pak Nasrul, Pak Haji Saro, Pak Fani sudah join dengan kita. Silakan. Kepala, mendengar suara kami Pak Kepala? Pak Nasrul, Pak Haji Saro. Mas Sabto, mendengar suara kami Mas Sabto? Jelas. Dengar di. Setuju. Baik, kita mulai ya. Siap. Foto saya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Foto saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Asyik pagi, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ya, saya. narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Fani Heru Wismono SEMA-MAP. Enak bareng-bareng. Selamat bergabung Pak di forum Zoom ini. Yang kami hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Bapak Haji Ali Ghozi SAGMM. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja, Pak Nasrul, dengan timnya ada Mas Sabto dan Mbak Ita, saya lihat di sini, dan teman-teman yang lainnya. Tentunya yang kami hormati dan kami banggakan para calon peserta MOOC, Massive Open Online Course, teman-teman pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, tentunya dalam suatu acara yaitu bimbingan teknis untuk pelaksanaan MOOC. Alhamdulillah, target adalah para P3K yang berasal dari Satker Unit Eselon 1 Pusat, kemudian dari Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan dari Satker Win Syarif Hidayatullah Jakarta telah hadir di forum ini. Maka dari itu, untuk penjelasan teknisnya sehingga para peserta tidak menjadi bingung atau ambigu di dalam mengikuti MOOC luar biasa dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta menginisiasi kegiatan ini. Mohon Bapak Ibu mengikutinya dengan seksama, dengan penuh perhatian, fokus, sehingga dalam pelaksanaan MOOC nanti akan berjalan dengan sukses dan lancar. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin untuk yang beragama Islam, marilah kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan para hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati,
tentunya P3K di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Jakarta 1.757 orang. Nah, maka dari itu kami Balai Diklat di dalam pelaksanaan BIMTEK MOOC ini kami bagi menjadi tiga sesi. Yang pertama adalah pukul 8 sampai dengan 9.30 dengan satker-satker yang kami sebutkan tadi. Kemudian untuk sesi 2 nanti di pukul 10 sampai dengan 11.30 rencananya akan diikuti oleh P3K dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian untuk sesi 3 nanti akan dilanjutkan di pukul 13 sampai dengan 15. Selain narsum bimbing Rencananya teman-teman P3K dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar, kemudian IAIN Pontianak dan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta untuk menyampaikan arahan terkait dengan rencana BIMTEK MOOC bagi P3K ini. Pada yang terhormat Bapak Haji Ali Ghozi SAGMM, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Pak Sarap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Bapak narasumber kita dari Lembaga Administrasi Negara yang sudah gabung dengan kita, Bapak Fani, yang nanti akan memberikan bimbingan teknis kepada kita semuanya, khususnya para P3K di wilayah unit Eselon 1 Pusat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Pak Kasukan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Pak Sarro, Pak Tim, Pak Nasrul, dan anggota tim, Sabto, Pak Intan, dan lain-lainnya, dan juga seluruh peserta kegiatan ini dari unsur P3K, baik dari unit Eselon 1 Pusat, dari Kanwil Provinsi DKI Jakarta maupun dari UIN Syarif Jakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada tanggal 15 Agustus kemarin SK P3K sudah dibagikan secara serentak pada seluruh P3K di Kementerian Agama oleh Gus Menteri, Gus Thomas, yang secara offline ya dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Jakarta Tamrin. Sehingga setelah pelaksanaan penyerahan SK, kita nanti akan bisa mulai pelaksanaan orientasi bagi seluruh P3K di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Orientasi ini dibagi menjadi dua, yaitu MOOC yang akan dilaksanakan mulai hari ini, hitung mulai hari ini tanggal 21 Agustus sampai dengan 8 September, yang nanti untuk memudahkan peserta akan dilakukan bimbingan teknis oleh sahabat kita dari Lembaga Administrasi Negara. Mudah-mudahan dengan bimbingan teknis ini akan memudahkan, akan memandu peserta untuk dapat melaksanakan orientasi yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara dalam bentuk MOOC
masif maupun online course ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa kendala suatu apapun yang arti, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Terus kalian yang saya hormati, P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah bagian dari ASN, aparatur sipil negara lain PNS. Jadi kita ada P3K ini dimulai dari tahun lalu kita sudah mengadakan orientasi, dan tahun ini kita juga akan mengenalkan orientasi pada lebih banyak lagi karena secara nasional ada 29.000 lebih P3K yang sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan SK di tahun ini. Saya berharap seluruh peserta nanti bisa mengikuti rangkaian pelaksanaan orientasi ini dengan baik dan tentu saja bisa lulus dengan baik pula. Apakah itu di MUC yang dimulai hari ini maupun nanti orientasi tatap muka langsung yang diselenggarakan, apakah itu secara reguler maupun PDWK, karena ini nanti juga menjadi bagian dari starting point P3K melakukan evaluasi secara berkelanjutan di waktu-waktu berikutnya. Kalau PNS dilakukan langsar, P3K dilakukan orientasi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Sebelumnya, terima kasih kepada kita dari LAN, dari Balai-Diklat Agama Jakarta, partisipasi Bapak Ibu sekalian, P3K di wilayah kerja Balai-Diklat Agama Jakarta. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan SK, dan juga selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya nggak jelas ya. Terima kasih Pak Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta yang telah menyampaikan arahannya. Selanjutnya kita langsung ke kegiatan BIMTEK-nya ya Bapak Ibu ya. Namun ada baiknya sebelum Pak Fani menyampaikan materinya, mohon izin kami akan membacakan CV beliau. Narasumber kita hari ini adalah yang terhormat Bapak Fani Heru Wismono SEMA MAP. Beliau dilahirkan di Purworejo pada tanggal 8 Oktober tahun 1981. NIP 1981 1008 2008 04 1001. Pangkat dan golongan beliau saat ini adalah penata tingkat 1 3D dengan jabatan yang beliau duduki saat ini adalah sebagai analis kebijakan ahli muda selaku koordinator pengembangan program teknis dan sosial kultural pada lembaga administrasi negara yang beralamat kantor di Jalan Veteran nomor 10 Jakarta Pusat. Adapun nomor HP-nya 0813 47 166 988. Saya ulangi sekali lagi 0813 47 166 988. Demikian CV singkat daripada beliau. Nah nanti kalau mau kenal lebih jauh, saya kira nanti kita bisa mendiskusikannya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kami mohon perkenan Pak Fani untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Sahro.
Siap, Bapak. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Haji, Bapak Pak Ali Ghozi, Pak. Oke, tadi Bapak Haji Ali Ghozi, Ya. SAGM yang kami hormati, Bapak Sahro dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan BDK DKI Jakarta, dan juga yang tentu saja kami hormati dan kami banggakan Ibu dan Bapak sekalian, serta sosialisasi, katakanlah ya, orientasi P3K. Teman-teman dari P3K di lingkungan Kementerian Agama DKI Jakarta. Selamat pagi Bapak sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan teknis orientasi P3K. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah tampak. Terlihat Pak. Sudah nampak, Pak. Oke, jadi Ibu dan Bapak sekalian, sesuai dengan kebijakan yang sudah kita keluarkan gitu, 1 bulan setelah Ibu dan Bapak diangkat gitu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu diwajibkan untuk ikut orientasi ya. Orientasi ini sebagai bentuk pembekalan kepada Ibu dan Bapak sebelum nanti melaksanakan tugas-tugas pekerjaan di unitnya masing-masing. Nah, di dalam proses orientasi ini, Ibu Bapak sekalian, ada 2 tahapan, ya, ada 2 tahapan. Izin ini layar saya berubah ya. Oke, sudah kelihatan ya Bapak sekalian ya. Jadi saya ulangi Pak, Bapak sekalian, Sudah terlihat. di dalam proses orientasi ini nanti akan ada 2 tahapan orientasi. Yang pertama ada orientasi mengenai tugas dan fungsi ASN. Ya, Ibu dan Bapak selaku ASN nanti akan mendapatkan pembelajaran mengenai tugas dan fungsi ASN, dan itu pembelajarannya full online. Ya, menggunakan sistem yang ada di kami begitu, dari mulai awal sampai akhir nanti pembelajarannya sifatnya pembelajaran mandiri Ibu Bapak sekalian, dan sertifikat nanti bisa langsung didapat dari dari pembelajaran ini. Jadi dari sistem kami sudah disediakan sertifikatnya. Nah, itu yang pertama. Dan nanti yang hari ini akan saya jelaskan sedikit begitu ya, Ibu dan Bapak sekalian, mengenai penggunaan dari sistem tersebut. Yang kedua, nanti Ibu dan Bapak juga akan mendapatkan orientasi 3K nilai dan etika ASN ya, yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Nah, ini nanti akan dilaksanakan tersendiri ya oleh BDK mungkin yang akan melaksanakan, dan kami selaku regulator mempersilahkan ya untuk melaksanakan orientasi yang tahap kedua yang nilai dan etika itu dengan menyesuaikan ya. Menyesuaikan itu boleh full online, boleh digabung antara tatap muka langsung ya dihadirkan Ibu dan Bapak, atau juga melalui blended ya. Blended itu gabungan antara sebagian online, sebagian tatap muka, atau mau tatap muka seluruhnya juga kami serahkan sepenuhnya kepada unit yang mengelola P3K.
kami ingatkan sekali lagi untuk yang pertama orientasi yang tugas dan fungsi ASN seluruhnya seluruh tahapannya dilakukan melalui pembelajaran online. Nah itu yang ingin kami mohon izin Ibu dan Bapak sekalian untuk mengecek ini ya suaranya ya ada yang bocor sepertinya. Terima kasih. Ya kami lanjutkan Ibu dan Bapak sekalian. Jadi proses untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah dalam tahapan ini Ibu dan Bapak sekalian pembelajarannya full online itu artinya nanti Ibu dan Bapak tidak ada tatap muka dengan instruktur, tidak ada instrukturnya. Jadi Ibu dan Bapak belajar sendiri. Nah, proses belajar sendiri atau belajar mandiri ini model pembelajaran yang baru gitu ya. Jadi nanti mohon dengan mekanisme pembelajaran mandiri tersebut ya, karena biasanya kalau kita bilang pembelajaran mandiri seolah-olah karena tidak ada yang mengawasi begitu nanti anggapnya sudahlah belajar seadanya aja. Tidak seperti itu Ibu dan Bapak sekalian. Malahan belajar mandiri itu yang diharapkan adalah tanggung jawab dari Ibu dan Bapak sekalian gitu ya, tanggung jawab untuk melakukan atau meluangkan waktu untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi Ibu dan Bapak diminta untuk meluangkan waktu ya membaca modul dan mengikuti nanti proses pembelajaran seperti apa. Nah, ini proses pembelajarannya ada perubahannya dari tatap muka, ada instrukturnya. Ibu nanti dan Bapak mendengarkan materi begitu sudah tidak seperti itu lagi di dalam pembelajaran ini. Semuanya dilakukan sendiri. Jadi nanti Ibu dan Bapak mulai buka modulnya, melihat video pembelajarannya dan sebagainya itu dilakukan sendiri sehingga yang paling menjadi prioritas adalah meluangkan waktu untuk belajarnya. Ya, di samping penugasan-penugasan rutin yang dilakukan Ibu dan Bapak sehari-hari di unit kerja masing-masing. Nah, jadi nanti Ibu dan Bapak di dalam prosesnya akan saya jelaskan sedikit. Ini ada desain pembelajaran kami untuk penggunaan MOOC-nya. MOOC itu namanya singkatan dari Massive Online Course, gitu ya. Nah ini nanti sifatnya bersama-sama, jadi bisa digunakan pembelajarannya. Dan nanti yang kita perlukan yang pertama adalah untuk bisa masuk ke dalam sistemnya nanti ada syaratnya kita memasukkan identitas dan juga ada passwordnya gitu. Nanti setelah masuk kemudian Ibu dan Bapak akan bisa mengakses materi pembelajarannya. Ya, materi pembelajarannya di sana bisa diakses seluruh prosesnya dan dalam agenda pembelajarannya nanti akan ada konten pembelajaran. Di sana ada modulnya, mungkin ada PowerPoint-nya, ada infografis atau ada video-video yang bisa Ibu dan Bapak saksikan begitu dalam proses pembelajarannya. Kemudian setelah proses pembelajarannya selesai, nanti akan ada tahapan evaluasi. Ya, tahapan evaluasi ini untuk mengetahui seberapa banyak Ibu dan Bapak bisa menyerap materi pembelajaran mandiri yang sudah dilakukan gitu ya kira-kira. Dan nanti setelah evaluasi di sana ada evaluasi sikap perilaku melalui kita sebutnya nanti akan ada upload atau mengunggah jurnal yang Ibu Bapak buat. Dan setelah itu baru nanti bisa melakukan evaluasi akademiknya. Setelah evaluasi akademik selesai, keluar nilainya, nanti sertifikat sudah bisa didapatkan dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini secara garis besar seperti itu Ibu Bapak prosesnya.
dan ini kita mohon izin untuk masuk ke bagian-bagian dari setiap tahapan tersebut. Ini kita siap ya, Ibu Bapak mulai ya. Siap. Siap, Pak. Baik. Siap, Pak, Ibu Bapak siap. sekalian. Siapa? Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Nah, Siap. ini Enggak, Mas. alur dari Siap, Pak. tahapan pembelajarannya. Setelah nanti Ibu dan Bapak login di dalam materi pembelajaran, nanti Ibu dan Bapak akan melihat beberapa agenda, ada beberapa materi-materi yang harus dilihat, ya harus dipelajari. Nah, karena ini di dalam sistem, maka kami di dalam sistem kami hanya bisa membaca apakah Bapak Ibu sudah melihat, mendownload begitu ya. Nah, nanti setelah Ibu dan Bapak melihat atau kemudian mendownload begitu, nanti akan, supaya kami tahu begitu ya, nanti akan dibuat pengingat menggunakan trofi ya atau bintang, sama saja trofi atau bintang, ini hanya untuk mengingatkan saja ya. Ini sebagai bentuk penilaian sikap dan perilaku bahwa materi pembelajaran sudah dipelajari gitu. Nah, di dalam materi-materi tadi akan ada yang pertama, nanti akan ada sambutan dari kepala LAN video begitu, itu nanti yang bisa Ibu dan Bapak saksikan sampai akhir, sampai selesai. Kemudian nanti akan ada juga ada video mengenai kebijakan ya, pengembangan kompetensi, kebijakan pelatihan dasar ya bagi P3K. Nah, setelah Ibu dan Bapak melihat atau menyaksikan video itu selesai, nanti akan ada, kami jelaskan juga, akan ada tombol-tombol yang harus diklik gitu ya. Karena ini sekali lagi Ibu dan Bapak kami ingatkan ini adalah sistem gitu ya. Jadi kami tidak bisa memantau semua aktivitas Ibu dan Bapak, makanya kita buat mekanisme ya. Jadi begitu sudah mendownload, mekanisme yang harus diikuti adalah melakukan klik gitu ya. Nah, ini jangan sampai lupa, jangan sampai kelewatan gitu ya. Karena kalau kelewatan nanti Ibu dan Bapak tidak bisa mengakses menu jurnal untuk upload jurnal dan juga menu evaluasinya gitu. Sehingga kami mohon ya Ibu Bapak bisa memperhatikan ya seluruh tahapan proses ini. Ya, begitu nanti setelah kami lanjutkan ya, ini setelah menonton video, kemudian nanti akan ada materi substansi gitu. Ada agenda satu, nilai-nilai dasar ASN, kemudian ada agenda 3, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Ibu dan Bapak sekalian, ini berupa modul dan mungkin nanti akan ada PowerPoint-nya. Nanti semua ini akan Ibu dan Bapak pelajari secara sendiri, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Ibu dan Bapak sekalian, materi ini sama dengan materi yang diterima oleh teman-teman yang melakukan orientasi PNS. Itu hanya saja karena kalau di PNS mungkin sebagian ada yang belajar mandiri, juga ada yang tatap muka juga, sama, tesnya juga sama. Nah, begitu sehingga ini kita lakukan percepatan begitu ya, Ibu Bapak bisa mempelajari materi untuk materi sudah kelihatan atau bintangnya, nanti akan muncul menu untuk tugasan membuat resume atau jurnal tadi begitu. Dan setelah itu baru nanti akan bisa keluar menu evaluasi akademik. Bapak sekalian, Ibu dan Bapak Wah, kelempar tuh. Suaranya nggak jelas sih, nggak kedengaran. Nggak kedengeran. Pak Keluar Haji. orang materinya keluar. Iya. Primen. Ya, sebentar Bapak Ibu kita hubungi ya.
mohon maaf, mohon izin ini kami terlempar. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Lanjut Pak. Udah ada Pak, makasih. Boleh kami lanjutkan, Bapak Ibu? Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, jadi nanti Ibu dan Bapak kami lanjutkan. Oke. Oh iya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak akan melakukan evaluasi. Terlempar lagi. Bu. Ariani. Mohon izin Bapak. Terlempar ini. Lo bunyi. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kami lanjutkan ya. Oke. Nah, kami lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Untuk evaluasi akademik, ini nanti Ibu dan Bapak dinyatakan atau dalam prosesnya nanti Ibu dan Bapak wajib untuk lulus, untuk mendapatkan sertifikat. Gitu. Nah, untuk bisa lulus, itu nilainya adalah minimal Wah, lulus dari Pak Haji Nurholis, jangan share. minimal nilainya adalah Para peserta tolong jangan share screen ya, narasumber sedang share screen. sekalian. Dan Ibu dan Bapak melakukan evaluasi akademik itu boleh, kalau belum lulus itu nanti bisa mengulang sampai lulus gitu, dengan catatan jangan disubmit ya. Jadi nanti kalau belum lulus diulang saja, jangan diklik submit, jangan. Kalau diklik submit nilai langsung sudah masuk gitu ya. Kalau belum lulus, ini catatan Ibu Bapak sekalian, kami ingatkan, kalau belum lulus jangan diklik submit. Submit itu artinya sudah disetujui untuk dikirim untuk penilaiannya. Nah, kalau belum lulus, skornya yang masih di bawah 70, itu nanti Bapak Ibu jangan diklik submit dulu, tapi mengulang lagi saja. Mengulang terus sampai nanti dapat minimal nilai 70,01 tadi. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak sekalian ini. Menunggu persetujuan. Ya. Bisa. Terima kasih. Bisa Pak. Jadi, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kira-kira misalnya Ibu dan Bapak evaluasi, kemudian nilainya kok 75 misalnya ini, dan Ibu Bapak belum puas gitu.
kami berikan kesempatan untuk bisa mengulang lagi. Nah, ini yang di dalam slide catatannya adalah peserta bisa melakukan evaluasi 1 sampai dengan 3 kali ya untuk bisa memperoleh skor maksimal. Jadi misalnya Ibu Bapak pertama dapat skor 75, kemudian ingin mengulang gitu ya. Diulang. Kemudian belum Putus puas Pak. paling tinggi skornya 95. Tapi ini hanya 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kalau lebih dari 3 kali, maka yang berlaku adalah syarat yang di bawahnya. Peserta melaksanakan evaluasi 4 sampai dengan 5 kali, nanti skor maksimalnya hanya 90,01. Jadi kalau misalnya tadi Bapak sudah dapat 95 misalnya di evaluasi yang ya, percobaan ketiga. Nah, nanti ternyata Bapak masih ingin coba lagi yang keempat. Yang keempat ini dapat nilainya turun malah misalnya 90 misalnya. Nah, bukan 95 atau 96 yang nilai tertinggi yang dipakai, tetapi yang tadi yang 90,01 karena sudah melakukan percobaan yang keempat gitu. Dan demikian juga kalau melakukan percobaan yang kelima, maksimalnya masih 90. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan percobaan sampai lebih dari 5 kali, ya 6, ya, itu nanti skor maksimalnya hanya 80,01. Lebih dari 6 kali, ya 7 kali, maka skor maksimalnya hanya 70,01. Nah, ya. Meskipun Bapak nanti di percobaan yang ke-7 dapat 100 misalnya, ya tetap yang dipakai skor maksimal yang 70,01 karena sudah melakukan percobaan yang ke-7 atau lebih dari 6 kali. Nah, ini sehingga catatannya Ibu dan Bapak sekalian, hati-hati ketika melakukan evaluasi. Kalau sudah lulus, ya kira-kira nilainya sudah bagus, sudah cukup. Kalaupun mau mengulang, 3 kali batasannya. Itu ya, nanti yang bisa diambil nilai tertingginya yang percobaan ke 3 kali percobaan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya Ibu sekalian ya. Mohon nanti bisa diingat-ingat atau dicatat, nanti kami akan juga bahannya. Siap. Baik. Kita masuk ya. Nah, ini untuk prosesnya sendiri. Nanti Ibu dan Bapak sekalian bisa login di alamat emosinya ini. Ya, ada di nanti bisa dilihat di Swajar, Des, PPPK, Pintar, .lan.id ya, deslan.go.id gitu. Nah, nanti mungkin di awal ada penjelasan lagi, tapi di awal ini sebelumnya akan saya ingatkan bahwa untuk mengakses ini lebih baik menggunakan Google Chrome Bapak Ibu sekalian. Google Chrome dengan mode incognito, nanti saya jelaskan di belakangnya. Ini untuk mengingatkan Ibu Bapak saja di awal. Nah, nanti setelah mengakses maka akan muncul tampilan seperti ini, seperti yang di layar. Kemudian nanti kalau Ibu dan Bapak karena belum registrasi ya, baru awal, nanti bisa klik yang tanda titik-titik itu ya. Nah, pertama kali nanti klik itu, kemudian nanti untuk register atau untuk mendaftar, nanti Ibu dan Bapak bisa mengisikan NIP-nya. Ya, kemudian nanti login ya, masuk ke login ini. Oke, setelah login nanti diminta untuk memasukkan username ya, username tadi menggunakan nomor induknya tadi, kemudian itu tanpa spasi ya, jadi langsung nomor induknya, kemudian memasukkan passwordnya itu dari nomor induk kependudukan, jadi dari nomor KTP-nya Ibu dan Bapak sekalian tanpa spasi. Nah, setelah itu baru bisa login, baru diklik di login ya, ini yang warna biru. Catatannya adalah semoga NIP dan NIK yang Ibu dan Bapak miliki saat ini sudah sinkron dengan database-nya di
BKN gitu. Karena di sistem kami ini hanya bisa melihat atau mengolah begitu ya, sinkron, ya, terhubung dengan sistemnya yang di BKN. Nah, kalau belum terhubung bagaimana? Nah, nanti PIC-nya, ya, PIC di BDK DKI Jakarta nanti akan menyampaikan ke kami. Ya, jadi nanti sifatnya jangan sendiri-sendiri, nanti dikoordinir begitu ya, kira-kira Ibu dan Bapak menyampaikan ke PIC, nanti PIC menyampaikan ke kami, nanti kami coba untuk cek. Tapi biasanya kalau untuk login, permasalahan login nanti harusnya dikonfirmasi terlebih dahulu teman-teman di BDK dengan di BKN gitu ya. Apakah sudah diupdate ya? Harus diupdate dulu, itu dipastikan diupdate dulu. Kalau belum diupdate nanti tidak sinkron. Ini untuk pesan untuk teman-teman di BDK untuk melakukan koordinasi dulu dengan BKN, melakukan updating terhadap ini dan NIK seluruh peserta P3K yang akan mengikuti orientasi menggunakan MOOC, mencoba disinkronkan dulu. Tapi kalau sudah bisa masuk ya sudah bisa mulai belajar. Tapi kalau belum masuk artinya ada yang belum sinkron. Nah, ini nanti tugasnya untuk teman-teman melakukan koordinasi dengan BKN. Kalau kami sifatnya hanya menerima saja. Kalau tidak bisa sinkron, kami hanya sifatnya data yang sudah valid begitu ya, baru bisa masuk di sistem kami. Kita lanjut ya. Kalau sudah bisa masuk, Ibu dan Bapak sekalian, nanti akan ada tampilan course ya, ada tampilan course, bisa mengakses materi-materinya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti Ibu dan Bapak sekalian sudah bisa mulai akses materi. Nah, bisa mulai akses materi. Sebelum itu kan tidak di halaman depan itu akan ada disclaimer, ada pernyataan yang harus diklik oleh Ibu dan Bapak sekalian sebagai tanda persetujuan kan apapun yang ada di dalam sistem ya, karena sifatnya memang rahasia dan jika melanggar maka akan kami proses bagaimana aturan yang berlaku. Nah, jadi setelah diklik nanti baru bisa mulai akses materinya. Oke, dilanjutkan nanti Ibu dan Bapak untuk tampilan di dashboard belajarannya akan ada seperti ini, materi kebijakan, ada agenda 1, itu nanti bisa diklik. Masing-masing bisa diklik. Kalau materi pembelajaran, materi kebijakan nanti melihat video, Ibu Bapak klik di tanda birunya itu. Nah, nanti ketika sudah selesai menonton video, maka tanda birunya akan berubah jadi hijau. Nah, ini mengindikasikan bahwa sudah dilakukan proses pembelajaran. Oke. Kalau Ibu dan Bapak ingin mengubah data dirinya, silakan bisa dicek di profil, di menu profil gitu ya, untuk lihat profilnya ya. Nah, kemudian nanti juga bisa melihat di dashboard profilnya tadi, nanti akan bisa melihat untuk pengingat yang tadi, trofi atau bintang yang dikumpulkan gitu ya. Kalau belum seperti apa ya nggak apa-apa, nanti dicek aja. Pokoknya kalau sudah selesai pembelajaran, diklik, selesai begitu. Ya, pokoknya diikuti sesuai dengan yang ada di situ. Mulai diklik selesai, nanti dilihat ada perubahan. Ada agak biru menjadi hijau biasanya. Kemudian di dalam menu profil juga nanti Ibu dan Bapak diminta untuk upload foto untuk sertifikat. Nah, untuk foto sertifikat nanti akan ada mekanismenya. Jadi warnanya apa, berapa besar kapasitasnya begitu ya. Jadi mohon diikuti, jangan mengunggah foto selfie gitu ya, foto keluarga begitu ya. Kan untuk profil, tapi ini untuk sertifikat Ibu dan Bapak sekalian. Karena nanti kalau sudah jadi sertifikat kemudian minta ganti foto, ini agak sulit ya, karena harus antri lagi, dan antri itu ribuan Bapak sekalian. Oke. Sampai sini aman ya. Nah, ini untuk keterangannya. Fotonya 4x6, rasionya ada sekian gitu ya, tidak lebih dari 1 MB itu. Latar belakang fotonya warna merah. Kalau
pria menggunakan atau wanita menggunakan uang sabun dan warna hitam ya karena separuh badan ya kelihatan putih mungkin ya. Menggunakan jas, kemudian wanita berjilbab mengenakan jilbab warna putih dengan dasi warna hitam. Nah ini nanti tinggal diikuti saja mekanisme ya. Oke, kita lanjut Ibu Bapak sekalian. Untuk pembelajarannya nanti materi pembelajaran tadi yang seperti kami sampaikan itu akan berurutan ya, dipelajari secara berurutan, tidak bisa lompat ya. Nanti berurutan materi kebijakan selesai, kemudian diklik ya, nanti lihat video. Nah ini nanti Ibu Bapak akan lihat video. Setelah selesai Ini jadi kecil. sudah selesai melanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya nanti akan ada modul PDF itu. Setelah Ibu Bapak membaca, ini bisa di-download Ibu Bapak sekalian. Jadi untuk mendownload nanti Ibu Bapak ada tanda yang di tanda anak panah ke kanan ini, ada kotak, ada anak panahnya di atas itu. Nanti bisa diklik, kemudian bisa di-download ya. Nanti akan buka ke tampilan baru, kemudian bisa di-download. Nah, kalau sudah selesai nanti diklik selesai ya. Jadi diklik selesai untuk buka ini. Nah, untuk mendownload ini ya, nanti akan ada keluar tadi tanda kotak dan tanda panahnya, diklik, kemudian nanti akan keluar tautan baru ini ya, ada tampilan baru. Nanti bisa Ibu dan Bapak download untuk dibaca-baca di waktu yang lain gitu ya. Kalau waktu itu belum sempat misalnya, atau mau dibaca langsung boleh download. Nah, setelah selesai nanti diklik tombol selesai. Jadi tinggal diikuti saja itu sekarang selesai. Ini nanti ada perubahan warnanya. Dan nanti sama agenda 1 di sana akan ada beberapa materi ya, ada deskripsinya, kemudian ada akan ada materinya. Video dan lain-lain itu nanti tinggal diikuti. Kalau sudah selesai diklik selesai, nanti akan berubah jadi warna hijau gitu. Terus kalau mau di-download boleh bisa di-download. Nah setelah materi selesai Ibu Bapak, jadi ini kan pembelajaran kita, begitu Ibu dan Bapak nanti masuk login ya, masuk ke setelah login bisa masuk gitu, nanti itu sudah mulai pembelajaran. Dan ini hitungannya adalah 15 hari kalender, bukan 15 hari kerja. Jadi kalau misalnya hari ini selesai, berarti hari ini mulai, 15 hari ke depan ya, itu nanti akan proses pembelajaran. Ya, mulai dari awal sampai ke akhirnya. Jadi jangan ditinggal Ibu Bapak sekalian. Jadi ditandai nanti. Ya, ada terlewat. Kalau terlewat tampil di menu jurnal ini. Setelah selesai semua proses tadi ya, membaca, mendownload pembelajaran, nanti di hari 14 ini tampilan menu jurnal akan keluar. Ya sebenarnya sebelum di hari ke-14 pun kalau sudah selesai nanti tampilan menu jurnal akan keluar. Biasanya kita buka sekitar di hari ke-8 atau 9 atau 10 lah, nanti kita lihat. Nah, tampilan menu jurnalnya ini seperti ini. Nanti Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengunggah jurnalnya. Jadi ada pilihan menu kotak tadi, choose file, itu memilih file, kemudian nanti diunggah di situ, diikuti saja prosesnya, diunggah. Untuk mengunggah jurnal ini file yang diunggah adalah file dalam bentuk format PDF ya, bukan Word, tapi PDF ya, sekali lagi PDF, dan itu ada batasannya sebanyak 5 MB, tidak besar. Nanti kalau Ibu dan Bapak sudah berhasil mengunggah jurnalnya, tampilannya akan seperti ini, akan ada muncul download jurnal. Nah, kalau belum
terunggah nanti belum keluar tuh download jurnalnya itu. Kalau mau menghapus misalnya tidak sesuai dengan mau ada penambahan atau apa, bisa dihapus jurnalnya, nanti diunggah ulang ya. Nah, ini contoh untuk format penulisan jurnalnya. Ada nama, NIP, jabatan, instansi, rangkuman agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian Ibu dan Bapak diminta untuk terkaitan antara agenda itu apa sih. Jadi intisari dari agenda 1, agenda kedua, agenda ketiga itu apa. Jadi ada proses berpikir untuk proses analisis sedikit ya, untuk kita memastikan Ibu dan Bapak memahami pelajarannya. Jadi kami menilainya dari sana. Setelah itu Ibu dan Bapak sekalian, nah ini kalau yang tadi ya mengakses materi jadi hijau, dari biru jadi hijau. Dari hijau berarti sudah terakses atau sudah dibuka, sudah di download begitu ya. Nah ini kalau yang belum nanti ada biru. Nah, nanti akan ada pengingatnya, gitu ya. Bapak sekalian, ketika Ibu dan Bapak sekalian untuk sudah mengupload jurnal tadi, kemudian memasuki hari ke-15 adalah evaluasi akademik. Dan di evaluasi akademik, kalau Ibu dan Bapak belum ada yang terlewat ya, belum dibuka atau belum ada yang belum berubah warnanya, itu akan diinformasikan. Jadi akan ada tulisan pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik. Nah, ini artinya ada beberapa materi yang mungkin terlewat atau mungkin Ibu dan Bapak belum mengunggah jurnalnya gitu. Kalau sudah semua, nah ini maka akan muncul tanggal evaluasi akademiknya. Evaluasi akademik dibuka tanggal sekian misalnya. Nah ini nanti, ini kalau sudah yang selesai semua, Bapak mengakses semuanya, nanti evaluasi akademiknya juga akan muncul. Evaluasi akademik kapan gitu ya. Kalau belum tadi, seperti yang tadi. Nah ini, minta untuk bisa mengakses dulu yang sebelum-sebelumnya. Kalau sudah bisa, baru nanti akan muncul ini. Ya, kami di sini aman ya. Nah ini yang tadi di awal kami sampaikan, nanti menggunakan Google Chrome gitu ya, dan nanti di Google Chrome itu nanti di kanan atas ada titik-titik 3 itu, diklik nanti pilih ada incognito ya, incognito atau kalau bahasa Indonesia-nya itu jendela samaran gitu ya. Nah ini supaya bisa jalan dengan baik ya. Gitu. Nanti silakan dicek di Google Chrome-nya. Nah, ini kan juga tadi kalau lebih dari 3 kali maka 4 dan 5, percobaan keempat dan percobaan kelima menjadi 90,01, percobaan ke-6 itu 80,01 dan lebih dari 6 kali maka 70,01. Nah ini Ibu Bapak sekalian untuk evaluasi tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan percobaan pertama gitu ya, masih belum lulus misalnya, nah, nanti silakan bisa mengulang terus selama belum lulus, nanti bisa diulang-ulang terus, ya, bisa diulang terus. Jadi yang bisa diulang terus-menerus tanpa tadi berkaitan dengan percobaan ke-1 atau ke-berapa itu yang bagi yang belum lulus. Jadi yang belum lulus boleh terus-menerus melakukan percobaan ya sampai lulus. Kalau sudah lulus ya sudah, atau mau ulang lagi baru masuk hitungan yang tadi percobaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi selama Ibu dan Bapak belum lulus dan belum submit ya, boleh terus melakukan ulang terus ya sampai lulus. Jadi Ibu Bapak sekalian, di sistem ini kami buat semudah mungkin ya, untuk diikuti begitu ya. Dan nanti kalau belum lulus kita juga berikan kesempatan untuk bisa terus mengulang sampai lulus. Nah, kalau misalnya ternyata sudah submit ya, terlanjur submit nilainya 0 gitu. Itu artinya sebenarnya belum lulus ya, belum submit atau jadi nilainya belum disubmit atau belum lulus. Biasanya gitu.
Nah, nanti kalau sudah selesai dan Ibu Bapak sudah yakin nilainya yang didapat, misalnya, wah sudah dapat 88 dan Ibu Bapak sudah puas lah, sudah disubmit. Disubmit nanti akan keluar nilai evaluasi akademiknya. Tapi kalau belum, kemudian Ibu Bapak lanjut begitu ya, untuk melihat yang lain, nanti akan kelihatan, ternyata nilai evaluasi berikutnya, maka malah masuk ke remedial. Maka harus hati-hati. Kalau sudah selesai, nilainya sudah puas dengan yang didapat pada waktu evaluasi akademik, klik submit. Gitu. Kalau belum puas bisa coba seperti yang tadi ya 1, 2, 3, oke. Nah, kemudian kalau sudah selesai, klik submit. Kalau yang belum lulus, silakan coba terus, jangan diklik submit dulu, tapi diulang di hari yang sama ya, jangan di hari berikutnya, di hari yang sama. Jadi kesempatannya dari Ibu dan Bapak hari itu ujian sampai jam 23.59 sampai lulus. Setelah lulus, baru klik submit, ya, jangan lupa. Setelah itu, kalau sudah selesai semuanya, kemudian nanti keluar nilainya dan juga nanti Ibu dan Bapak bisa untuk melakukan generate sertifikatnya. Jadi nanti sebelum generate sertifikat akan diminta untuk update foto sertifikatnya tadi. Kalau misalnya ada tulisan update foto sertifikat, berarti di awal belum memasukkan foto untuk sertifikat. Kalau sudah memasukkan foto sertifikat, nanti akan ada tulisannya ini download foto. Artinya sudah ada foto sertifikat yang akan ditempelkan di sertifikatnya nantinya. Kalau sudah ada ini download foto, berarti sudah diupload ya sertifikatnya. Nanti akan menu muncul ajukan sertifikat. Nah, Ibu Bapak sekalian, diklik ini nanti ya, diklik ajukan sertifikat. Artinya ini mengenerate itu memastikan di sistem kami bahwa sertifikat sudah siap untuk diajukan. Fotonya sudah ada. Tuh, ajukan sertifikat. Setelah selesai, maka akan muncul menu tadi sertifikat sedang diproses. Ini menandakan bahwa sertifikat Ibu dan Bapak sekalian sedang dalam proses antrian. Jadi di antrian di sistem kami itu kan ribuan dari P3K seluruh Indonesia, nanti sudah selesai masuk ke dalam antriannya. Itu Bapak sekalian, biasanya antara 10 sampai 20 hari kerja. Kalau tidak ada kendala, insya Allah sertifikat sudah bisa selesai. Nah, itu mungkin Ibu dan Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan ya mengenai teknis pengisian mengikuti pembelajaran menggunakan MOOC P3K, dan kami harapkan kami infokan juga hari ini Ibu Bapak sekalian, ini sedang ada kendala teknis karena sedang dilakukan perbaikan atau maintenance untuk sistemnya. Jadi kami informasikan ke PIC ya, PIC juga bisa nanti minta informasi ke kami apakah sudah baik sistemnya. Hari ini kita masih ada maintenance, dan nanti kalau Ibu dan Bapak mau sudah baik sistemnya, nanti bisa, kalau sudah ingin mulai pembelajarannya, silakan untuk mulai pembelajarannya, begitu, dan ditandai ya 15 hari kalender begitu, dan nanti silakan mengikuti proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jika ada kendala, Ibu dan Bapak sekalian baik ya, jadi kami tahu ada kendala. Kalau karena kan setiap hari juga kami mendapatkan penyampaian Suaranya nggak kedengeran. Waktu evaluasinya tidak lewat dari itu nanti masuk ke remedial yang 14 hari lagi. Filenya baik, nggak foto tadi sudah disampaikan, batas percobaan juga sudah disampaikan, kemudian ya untuk memastikan cek jaringan, dan nanti kita kalau ada kendala-kendala sampaikan saja nanti. Siapa tahu kami juga biasanya di sistem kami ada diserang bug, ada macam-macam, itu nanti juga biasanya ada kendala. Nanti kalau ada kendala tidak bisa akses, nanti sampaikan ke kami, nanti kami coba cek di dalam sistem kami.
ya. Kalau lupa evaluasi akademik di Bapak sekalian, nanti otomatis masuk ke sesi remedial. Sehingga tadi kami sampaikan jangan sampai lupa, catat di kalender Ibu dan Bapak sekalian atau di reminder, di alarm di HP Ibu Bapak sekalian ya untuk evaluasi akademiknya. Nanti kalau ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem, coba di refresh dulu. Kalau tidak bisa nanti sampaikan ke kami. Ini nanti kami sampaikan ke Bapak sekalian ya beberapa, dan jika ada hal yang ingin didiskusikan mungkin 1-2 pertanyaan silakan sebelum nanti saya izin untuk ada kegiatan yang lain. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fani. Ada 1 atau 2 orang yang bertanya. Ada? Assalamualaikum. Saya Pak, mau nanya Pak. Siapa? Pak siapa? Saya bisa ini Pak. Ya, silakan Pak. Singkat padat ya. Iya Pak. Untuk jadwal pembelajarannya itu di rumah sudah ada atau belum Pak? Pemberitahuannya gimana Pak? Oh, Terima kasih Pak. Ya. Nanti kita yang Gimana? Oh iya. Baik, yang berhubungan dengan aplikasi aja kali, yang teknis berkaitan dengan jadwal segala macam. Yang berkaitan dengan teknis aja. Tanya Pak, tanya. Silakan Pak Biro dari Win, Pak Biro Rosid, silakan. Ini Pak, biar semuanya lancar, tolong disinkronkan antara NIP dan NIK ke BKN sehingga kita kalau login nyaman. Tadi ada di chat semuanya banyak orang yang punya masalah ketika login. Gitu Pak. Yang di chat itu banyak yang ngeluh nggak bisa login karena NIK-nya belum diregistrasi ke pihak BKN pusat. Terima kasih Pak. Pak Fani, izin Pak, izin mau bertanya. Ya silakan. Ini terakhir ya Pak Fani. Iya, mengenai jurnal. Silakan Pak Fani. Mengenai jurnal yang dibuat itu kan ringkasan dari agenda yang kita pelajari ya, pertama sampai ke terakhir gitu ya, bukan pertama aja. Ya. Terima kasih. Ya Bapak, agenda 1, 2, 3 itu dari agenda 1, 2, 3 nanti dan ada keterkaitan dengan masing-masing agenda tersebut. Tidak usah terlalu banyak ya, itu antara 5 sampai 10 lembar untuk memastikan bahwa Ibu dan Bapak sudah bisa memahami pembelajaran. Itu Bapak. Baik, saya kira boleh tanya Pak, satu lagi. Pak, satu lagi dong Pak. Ini kalau bisa apa yang tadi di share Pak Syahidi materi itu. Iya Pak, mau izin, mau ini Pak, usul aja sih. Usul aja Pak. Apa yang tadi di share oleh Pak ini sebaiknya itu kan ya untuk apa namanya cara-cara sebaiknya gitu kita cara buat tidak ada setidaknya bisa mengurangi sedikit kesalahan materi yang tadi di share gitu Pak. Iya Pak, nanti kami share. Ya, nanti kami share ke PIC, ya. Nanti dari PIC bisa di share ke. Terima kasih Bapak. Mau tanya Pak Nasir, boleh? Waktu pembelajarannya ada ketentuan nggak Pak? Ya, nanti kita. Gimana Bu? Waktu pembelajarannya ada ketentuannya nggak, jam berapanya? Nggak ada, ini nggak ada Bu. Jadi pembelajaran mandiri, Ibu yang menentukan waktunya sendiri kapan Ibu mau belajar. Tadi kami sampaikan silakan dibagi waktunya agar ada tidak mengganggu pekerjaan dan juga pekerjaan yang lain di rumah misalnya. Tapi sediakan waktu. Nggak ada keterbatasan waktu ya dari pagi sampai malam? Nggak ada. Dari pagi sampai malam nggak ada. Terima kasih silakan Pak. Pokoknya dipelajari ya. Bapak kalau selama 15 hari kerja itu diperbaiki gimana Pak? Gimana Ibu?
NIP saya ini kan salah kemarin itu, terus sedang diproses di Kanwil. Oh, nanti dengan PIC ya kalau terkait dengan NIP ya. Iya. Ya, kalau dari kami hanya terima sudah valid, begitu valid masuk ke sistem harusnya sudah bisa. Nanti kalau ada kendala di cross check dulu di teman-teman di PIC. Ya. Ini taruh di meja Pak. Ini di kartu ini. Baik, Bapak Ibu, gimana Bapak nih, masih ada waktu apa? Pak, saya Pak minta nanti usul aja tolong itu link loginnya dikirim ke grup ya Pak, itu aja. Terima kasih. Pak Fani, masih ada waktu? Pak Masru mau nanya, ini nanti ada rekamannya kah? Kita boleh dapat? Pak Fani? Ya, gimana Bapak? Gimana? Sudah cukup Bapak? Apa masih bisa? Oh enggak, ya. Nanti mungkin teman-teman di PIC yang mungkin bisa melanjutkan ya. Kalau terkait dengan proses belajar. Bahkan juga sudah kami share gitu. Baik Pak. Kami mohon maaf Ibu, Bapak sekalian tidak bisa Terima kasih Pak Fani. Selanjutnya nanti kami sampaikan. Matur suwun Pak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fani. Izin untuk ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu semuanya mohon di mute semua mic-nya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa MOC kita ini memang direncanakan mulai dari hari ini. Dan nanti akan berakhir pada tanggal 8 September 2023. Nah, diharapkan bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, untuk selalu mencoba login. Tadi memang informasi dari Pak Fani itu bahwa LMS MOC ini sedang bermasalah gitu ya. Sedang ada perbaikan maintenance dari tim IT-nya. Nah, biasanya ini kami akan tetap berkoordinasi dengan lembaga administrasi negara berkaitan dengan sampai kapan ini maintenance ini akan dilaksanakan. Dan mudah-mudahan hari ini itu bisa semua login. Kami berharap bahwa bagi Bapak Ibu yang tidak bisa login itu bisa menggunakan berbagai macam cara Bapak Ibu semuanya. Kalau seandainya satu browser itu tidak bisa, contohnya di Google Chrome, Bapak Ibu tidak bisa untuk login, coba di browser yang lain gitu ya. Atau mungkin browser Bapak Ibu tidak update, bisa juga seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya hari ini itu diusahakan bahwa Bapak Ibu bisa login ke LMS Swajar PPK ini 3K. Jadi akan terhitung nanti pada saat tanggal 8 itu Bapak Ibu sudah mulai ujian. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan permasalahan NIP, kemudian juga NIK. Kalau seandainya ini memang Bapak Ibu yang teman-teman yang lain sudah bisa, tapi kenapa kok saya belum gitu ya? Mungkin bermasalah pada NIK atau NIP. Nah, untuk NIP ini Bapak Ibu berkoordinasi dengan satkernya. Contohnya di Kanwil DKI, silakan berkoordinasi dengan Kanwil DKI atau di bagian kepegawaian masing-masing kantor Kementerian Kabupaten Kota untuk mengkonfirmasikan apakah NIP Bapak Ibu itu sudah terdaftar di BKN. Karena secara sistem Bilan itu akan terbuka sistem MOC-nya itu, LMS-nya itu ketika sudah terkonek dengan NIP Bapak Ibu yang ada di BKN. Karena itu tadi ada beberapa teman yang bertanya terkait dengan NIP itu, silakan Bapak Ibu koordinasikan dengan Kanwil atau Kementerian Kota. Nah, barangkali itu. Nah, untuk jadwal seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Fani bahwa jadwal kita ini memang mandiri dalam artian memang kami tidak memintakan penugasan kepada satker Bapak Ibu semuanya, karena
pembelajaran MOOC ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, apakah nanti akan ada Zoom? Apakah nanti akan ada Zoom dengan kita? Tidak ada lagi. Jadi ini adalah yang pertama, Bapak Ibu semuanya, kita melakukan Zoom supaya Bapak Ibu bisa diarahkan untuk login, kemudian menu-menu apa saja yang ada di LMS MOOC ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk aplikasi MOOC ini Bapak Ibu juga bisa mengerjakannya dalam 1 hari. Kemudian Bapak Ibu download materi-materinya, modul-modulnya, kemudian baru dibaca-baca. Asalkan Bapak Ibu semuanya mengklik submit yang tadi disampaikan oleh Pak Fani, sehingga warna dari biru ke hijau itu sudah berubah, dan nanti akan ditentukan Bapak Ibu itu akan ujiannya di tanggal berapa. Apakah Bapak Ibu bisa mengikuti ujian? Kalau seandainya tidak bisa, silakan dilihat, dibaca keterangannya, apakah ada materi atau video yang belum yang belum diklik, atau jurnalnya yang belum diupload gitu ya, sehingga Bapak Ibu sudah bisa menentukan pada tanggal berapa Bapak Ibu semuanya akan ada evaluasi akademiknya. Nah, untuk evaluasi akademik, saya mengulangi lagi Bapak Ibu, bisa jadi satu dengan yang lain itu akan berbeda. Mungkin satu orang hari ini bisa login, tapi mungkin satu orang lagi besok baru bisa. Nah, maka pada saat evaluasi akademiknya itu akan berbeda, jadi tidak akan sama. Jadi jangan kemudian teman saya kok udah, kemarin saya kok belum gitu ya. Jadi silahkan dilihat saja di aplikasinya itu. Jadi Bapak Ibu untuk aplikasi ini yang penting itu adalah kecermatan Bapak Ibu dalam melihat aplikasi itu, membaca keterangan-keterangannya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan komunikasi di grup yang sudah ada, di grup yang DKI Jakarta. Saya akan membuka akses ini. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya untuk grup ini dimanfaatkan membahas seputar MOOC ini sampai tanggal berapa. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan klasikal. Ya, jadi kita nanti Bapak Ibu, karena ini bentuknya blended, yang pertama akan dimulai dari online yang MOOC ini, dan nanti Bapak Ibu juga akan mengikuti yang namanya orientasi berbentuk klasikal tatap muka. Nah, informasi-informasi jadwal, kemudian Bapak Ibu akan mengikuti klasikal di tanggal berapa, kemudian tempatnya di mana, itu nanti akan kami informasikan pada grup yang sudah kita buat. Jadi mohon maksimalkan grup ini untuk hal-hal yang berbau atau berkaitan dengan orientasi P3K ini. Biar informasinya itu bisa kita sampaikan secara maksimal. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih ada waktu 15 menit, kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak Nasrullah, maaf. Saya nanti linknya dikirim ke grup ya Pak ya. Link buat loginnya. Untuk link buat loginnya itu minta tolong di share ke grup Pak. Baik. Ya, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Pak Nasrul mau nanya. Silakan. Oh, ini kan kita login berarti harus hari ini ya Pak, supaya terhitungnya nanti cukup di tanggal 8. Ya. Nah, terus berarti untuk jadwal besok kita nggak harus ngikut jam 8 sampai jam 10, nggak ada lagi kan ya, karena itu mandiri ya, terserah aja apa yang dimintain oleh yang kita download tadi ya, pelajaran mandirinya. Betul. Terima kasih Pak. Nah, jadi untuk pembelajarannya hari ini doang yang ada Zoom. Selanjutnya Bapak Ibu bekerja secara mandiri di LMS. Kapan saja dan di mana saja ada waktu. Untuk evaluasinya apakah nunggu selesai sampai tanggal 8 itu, apa di rentang itu bisa saja dilakukan evaluasi Pak? Nanti akan ditentukan oleh sistem Ibu. Nanti akan ditentukan oleh sistem. Contohnya ada Bapak Ibu yang kemudian berhasil login hari ini. Nah, dia akan menghitung
Bapak Ibu itu akan evaluasi di mana dengan catatan Bapak Ibu itu sudah bisa menyelesaikan semua tugas-tugas, membaca, kemudian melihat video-video yang ada, kemudian mengklik submitnya gitu. Nanti akan ada di sistemnya itu, Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasrul. Pak Nasrul, terus absensi cuma hari ini apa sampai tanggal 8? Absensi hari ini aja, Pak. Oh iya, ya, makasih. Pak, mohon di-share Pak untuk rekaman Zoom-nya Pak. Ya. Ya, di grup. Ya, nanti kami akan share terkait dengan materi yang tadi juga akan kami share. Pak mau tanya, ini absensi yang ditulis satker lama atau satker baru Pak? Satker sesuai SK Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Izin Pak, mau nanya Pak. Tanya dong. Oh iya. Proses FOC-nya itu ketika kita mau baca lagi atau mungkin menyelesaikan tugas lagi, itu kita login lagi gitu ya Pak ya? Gimana Ibu? Coba. Gimana putus-putus? Mau diulangi? Untuk pas tugas ada di FOC itu kita nanti login ya dengan username dan password yang sudah diberikan tadi. Iya, betul. Jadi setiap Ibu yang pertama kita masuk login, ya login, kemudian nanti ada mengkonfirmasi NIP. Mengkonfirmasi NIP, kemudian bisa mengkonfirmasi NIP. Nah setelah itu baru login dengan NIP dan NIK. Usernya adalah NIK, kemudian passwordnya NIK. Nah Bapak Ibu login. Nah kalau seandainya sudah membuka contohnya agenda 1, sudah melihat video, kemudian Bapak Ibu pengen besok lagi, nah, keluar besok login lagi. Jadi login lagi dengan NIP dan NIK, user dan password yang sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Izin Pak, terakhir Pak, mau tanya Pak, izin Pak. Ya. Tadi kan kayaknya ada keterangan mengklik piala Pak. Itu apakah otomatis mengklik piala itu bagi apakah otomatis Pak kalau piala? Otomatis Pak ya? Otomatis. Makasih Pak. Izin bertanya dong Pak. Halo Pak. Bertanya Pak. Assalamualaikum Pak. Maaf, absennya di mana ya Pak? Apaan? Apa Ibu? Pak, setelah tanggal 8 September ini ada kegiatan lain nggak Pak untuk P3K ini? Ada. Jadi kan seperti yang saya sebutkan, karena ini bentuknya blended. Yang pertama online, kemudian yang kedua adalah setiap hari harus masuk. Ya kan, online-nya MOC, kemudian nanti setelah tanggal 8 kami perkirakan memulainya itu di tanggal 11 September itu akan dimulai dalam bentuk klasikal di wilayah masing-masing. Jadi akan kita share gitu jadwalnya Bapak Ibu. Itu berupa pelatihan atau apa ya Pak ya? Bukan bentuknya pelatihan. Pelatihan Halo Pak. Pak, mau nanya Pak, panas mau nanya. Ya. Kalau misalnya kita ulang terus dengan lulus itu gimana kalau kita harus lulus Pak, harus lulus karena harus lulus. Harus lulus. Kalau seandainya memang Bapak tidak lulus itu biasanya akan diberikan waktu ke kantin sekitar 15 hari. Sekitar 15 hari untuk remedial. Jadi Bapak Ibu harus lulus, jangan sampai nggak lulus. Setelah 15 hari nggak lulus gimana itu Pak? 15 hari nggak lulus. Ibu tidak membaca. Izin tanya Pak. Lulus. 15 hari nggak lulus. Pak, izin tanya Pak. Ya. Untuk satker dan KUA-nya itu sama?
yang sekarang atau yang kita sudah yang baru itu Pak? Udah tadi terus yang ditanyain. Maksudnya gimana? Satker dengan KUA? Satkernya yang baru atau yang lama? Baru ada SK. Katanya tadi. Ya, SK ya. Oh ya. SK Ya, baru. maaf tadi tidak kedengaran. Ya. SK baru. Makasih ya Pak. Ya. Ada Nah, lagi? nanti kira-kira berapa hari Kak pelatihan klasikalnya Pak? 4 hari. Berapa Pak? Mama kedengaran? 4 hari. Di kota masing-masing kali Pak? Apa gimana? Ya, di Kemenak masing-masing ada juga yang di kampus. Oke. Kalau yang ada yang di kampus kita. Nanti ditunggu aja informasinya ya. Akan kami share di. Nanti itu ada ujiannya lagi Pak? Oh, ya. Oke, terima kasih Pak. Nginep gak Pak? Nginep gak Pak? Hidup kepenuh ujian. Pak Nasrul nanya dari Win Pak. Kenapa? Nasrul dari Materinya Pak. Ya, dari Win. Ya. Pak, saya mau Terkait materinya step by step atau itu aja atau gimana Pak? Ada kelanjutan apa gimana ya Pak? Materi yang mana maksudnya Pak? Materi yang ada di MOC itu Pak. Kan ada beberapa agenda Bapak. Iya Pak. Itu seperti yang tadi dijelaskan ya, ada agenda 1, 2, dan seterusnya. Setiap agenda itu kan ada materinya, modulnya. Nah itu Bapak klik, kemudian dibaca. Nah setelah kemudian dibaca, nah nanti akan ada selesai atau apa, klik selesai gitu ya. Nanti warna biru akan berubah menjadi hijau. Nah itu artinya Bapak Ibu udah selesai. Nah itu yang menandakan selesai. Tapi sebelum Bapak Ibu mengklik itu, Bapak Ibu dianggap tidak selesai. Nah materi itu akan sudah diatur Bapak Ibu semuanya di MOC itu. Jadi ada peragendanya. Apakah itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari? Nah sebenarnya bisa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Fani tadi, bisa aja Bapak Ibu klik aja semuanya sampai warnanya berubah hijau, kemudian di download, ya kan, di download, kemudian Bapak Ibu silahkan di print, kemudian dibaca. Nah selama sampai tanggal berapa Bapak Ibu ditentukan oleh sistem ujian. Nah selama itu Bapak Ibu baca, ya kan. Jadi tidak harus setiap hari login gitu, nggak harus. Oh, enggak. Nah itu caranya Bapak Ibu aja. Jadi apa namanya? Kita baca mau kapan ya gitu. Yang penting Bapak Ibu masuk login, kemudian melihat materinya, kemudian bisa di-download gitu. Jadi menjadi sangat aneh kalau seandainya selama 15 hari dia itu tidak lulus gitu. Ya kan? Lah ikut ujian P3K aja lulus, masa untuk MOC aja nggak lulus? Pak izin Pak, mungkin bisa di demo Pak loginnya. Kenapa? Sekalian demo login, soalnya kita belum ada yang berhasil ini. Oh gitu, bentar dulu. Iya Pak, ada yang ahlinya. Pak, belum bisa. Baik, saya minta 1 NIP sama NIK aja. Ibu yang ngomong barusan aja, dikirim ke saya. Siap. Kirim via ini ya, Wapri ya. Kirim NIP-nya dan kirim NIK-nya. Dari link dulu Pak, dari linknya dulu. Kan link Dari dulu, linknya tadi dulu Pak Sabto. Iya. Nah, ini ada Pak Sabto dari linknya dulu. Sebentar. Ini mana nih Ibu yang tadi? Ayo dong Pak. Nah, ya Pak. Dari linknya dari awal aja. Sebentar dulu. Nah ini linknya Bapak Ibu. Ada di atas, Pak, ditunjukkan Pak Sabto, ini sewajar. Linknya dikirim ke grup Pak. Iya. Lagi tes. Sepertinya pada masuk semua Pak, jadi linknya rame Pak ini Pak. Iya belum bisa nih. Ya kan tadi sudah kita kirim di chat grup. Sewajar
pppkpintar.lan.go.id. Screenshot aja, screenshot. Kirim ke HP. Mana yang mau ngirim NIP sama NIP tadi ibu-ibu? Enggak Pak, saya di message ke Bapak Pak. Yang mana? Sudah belum? Sudah saya kirim lagi. Nah, Bapak Ibu. Sama Pak Sabtu. Masih buffering Pak, pakai link yang Bapak kirim. Udah. Kan lihat. Nah, Bapak login, silakan login. Klik login. Las, kok matamu sembab? Nah, itu kan ada itu. Mang. Nah, kita nggak bisa ini kalau seandainya nggak ada NIP sama NIP. Berarti diisi apa dulu Pak yang di atas Pak? Klik dulu titik 3 itu. Klik titik 3 yang ada. Nah, klik dulu itu, klik. Nah, ini kan dia aplikasinya. Ya, Bapak Ibu. Setelah klik titik 3, Bapak Ibu klik isikan NIP. NIP ya. Nah, isikan NIP. Tadi Pak Fani bilang katanya ini lagi di maintenance, Pak. Enggak, kita coba. Kita coba. Coba aja Bu, coba. Kayaknya penasaran. Kita coba Bu. Penasaran. Jadi bingung ya Pak Nasrul ya. Iya, iya. Baik, Pak. Sepakat ya, Pak. Pak, login harus hari ini dan paling telat kapan ya, Pak? Terus kalau belum login terus. Lupa sambil ngopi. Masih belum bisa, Pak. Iya Coba kita coba ya. Kita coba nih. Ayo. Udah. Mungkin terhitungnya mulai besok kali bisa login. Ngopi. Ya baik, Pak Nasrul, menip saya saja. Ngopi dulu biar bisa masuk. Bisa masuk, sebentar. Panas kirim linknya aja ke grup. Nah, ini kita coba ya. Ada yang ngirim NIP ke kita. Kita coba dulu. Belum bisa ini. Udah incognito, Pak. Udah ada yang nyoba. Saya udah nyoba pakai incognito tadi. Loginnya masih muter deh, masih loading. Pakai incognito juga nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Belum bisa Pak, masih loading, masih muter. Masih loading. Konfirmasinya masih muter Pak. Konfirmasinya masih muter. Username pakai NIP. Ya. Pakai nick. Passwordnya pakai nick. Kalau udah ada yang nyoba berarti benar ya kata Pak Fani tadi sedang main maintenance. Nanti kita tunggu aja. Oke. Udah Pak, panas sudah cukup? Oke. Nggak ada lagi. Cukup ya. Cukup Pak. Kembali Pak kalau sudah mengerti itu Pak, username pakai NIP, password pakai nick Pak. Iya. Nanti untuk link silakan Bapak Ibu nanti kita kirimkan juga ke grup. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti kita diskusi di grup. Baik, Bapak Ibu kita cukupkan demikian. Terima kasih Pak. Hari ini mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrul izin live. Izin live Pak. Terima kasih Pak Nasrul. Terima kasih Pak Nasrul. Terima kasih Pak Nasrul. Terima kasih Pak Nasrul. Izin live ya.